Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa untuk mengkaji lagi, yang mana pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang kajian fikih tentang konsep taklim wa ta'dib yang disajikan di dalam kitab-kitab fikih. Ada yang menyajikan pembahasan ini di awal pembahasan, dan ini jarang kita bahas ya, jarang kita, bahkan di buku-buku itu jarang yang membahas ini. Oleh karena itu kami sampaikan beberapa poin yang mungkin nanti bisa bermanfaat. Ini biasanya ditaruh di awal bab di dalam beberapa kitab. Oke. Yang pertama, konsep taklim. Apa yang dinamakan dengan taklim? Taklim itu adalah berasal dari lafadz ilmun, diikutkan di dalam wazan allama yu'allimu takliman, yang artinya adalah memberikan pengetahuan, transfer ilmu. Ta'dib berasal dari kata adab, diikutkan juga wazan adaba yu'adibu ta'diban, itu ya, artinya apa? Mengajarkan tata krama. Konsep pengajaran, transfer keilmuan dan transfer karakter. Takdib kepada siapa saja dan siapa saja yang punya hak untuk taklim wa takdib ini, nanti di sini akan kita perkenalkan dengan istilah wilayah atau wewenang. Karena di dalam fikih itu disebutkan al-fiqhu sab'una baban. Fikih itu ada 70 bab yang luas, termasuk dalam hal seperti ini itu juga dibahas. Yang pastinya ini adalah konsep tentang bagaimana cara mendidik kepada anak. Kita di sini disajikan dengan beberapa pendapat ulama yang kebetulan di sini kami ambilkan dari cukup mungkin 2 kitab ya di sini. Yang pertama adalah Al-Majmu' Syarah Muhadzab karya Imam An-Nawawi. Yang kedua adalah tentang atau kitabnya Syekh Wahbah Az-Zuhaili yang terkenal itu namanya Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu. Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu di Zuhaili, karangan Imam Wahbah Az-Zuhaili atau Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Pertama akan kita bahas tentang wilayah takdib atau wewenang takdib, taklim itu kepada siapa dan batasannya bagaimana. Yang pertama di sini kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Referensi dari Fikih Islami wa Adillatuhu. Pertama tentang pengertian wilayah. Wilayah itu apa sih? Apa wilayah itu kekuasaan? Nah ini kita baca. Al-wilayatu hiya tadbirul kabirir rasyidi su'unal qasiri asyaksiyata wal maliyata. Yaitu suatu pengaturan. Jadi wilayah itu adalah tadbir, pengaturan yang dilakukan oleh seorang yang sudah dewasa, kabir, dewasa, besar, ar-rasyid, dan orang ini pintar. Artinya pintar itu bukan berarti punya IQ tinggi, bukan. Pintar artinya dia itu ngerti, bukan gila. Nah itu namanya rasyid. Pengaturan kepada tingkah-tingkahnya orang yang qasir. Qasir itu orang yang pantas untuk diwilayahi atau diwewenangi, yang dalam hal ini ada 2 ya. Yang pertama adalah anak yang masih kecil, ghairul mumayyiz. Yang kedua adalah anak yang masih kecil tapi sudah mumayyiz. Dan wilayahnya ini ada 2 wilayah, yaitu asyaksiyah al-maliyah, yaitu wilayah yang berkaitan dengan pribadinya, mengatur tentang pribadi termasuk keilmuan, dan maliyah yang pengaturan bersifat atau yang berhubungan dengan harta. Pastinya yang kita bahas di sini adalah wilayah syaksiyah atau nafsiyah. Kalau wilayah maliyah maka tidak berhubungan dengan tema pada kesempatan kali ini. Jadi kita mengambil wilayah syaksiyah atau wilayah nafsiyah. Jadi di situ disebutkan
wilayah kepada pribadi seseorang, ya, itu apa saja, meliputi apa saja. Yang pertama, wal wilayatu 'ala nafsi hiya al-israfu 'ala su'unil qasiri asy-syakhsiyati min siyanatin wa hifdzin wa ta'dibin wa ta'limin wa tadbibin wa tazwijin wa nahwi dzalika. Wilayah yang bersifat pribadi, wewenang yang sifatnya mengatur kepada pribadi, bukan harta. Tidak berhak mengatur harta. Artinya yang di sini fokusnya adalah ke pribadi, yaitu adalah mengatur tentang persoalan privasi atau pribadi yang berupa penjagaan, sianah, menjaga, wa hifdzin, sama saja menjaga, wa ta'dibin, dan mengajari tata krama, wa ta'limin, dan mengajari suatu keilmuan, wa tadbibin, dan mengantarkan ke dokter ketika dia sakit, wa tazwijin, dan menikahkan. Ini pastinya bagi perempuan dan yang lain-lain. Ada lagi yang di sini masih dalam fikih al-Islami ladilatuhu, kita kuatkan dengan cara atau dengan kalimat selanjutnya, wa salahiyatu waliyin nafsi, wali, ya, wali. Jadi orang yang mewilayahi, yang punya wewenang, itu namanya wali. Yang berhubungan dengan nafsiyah atau saksiyah kepada seseorang, itu maslahat-maslahat yang harus dilakukan kepada yang diwalinya itu apa? Yang pertama, ya, at-ta'dibu. Itu ya, at-ta'dibu, yaitu mengajarkan tata krama. Wa tahdhibu, sama saja ta'dib dan tahdhib itu membersihkan akhlak-akhlak yang buruk. Wa ri'ayatus sihati, menjaga kesehatan. Yang selanjutnya wan numuwul jismi, yaitu adalah perkembangan yang bersifat biologi, makan dan minum selanjutnya dan seterusnya. Wa ta'limu, dan mengajarkan keilmuan. Wa tafqifu fil madarisi, dan menyekolahkan di sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah. Wal israfu 'ala zuwaji, dan menyerahkan si anak ini, dalam hal ini perempuan, ketika dia sudah waktunya menikah. Jadi wa idza kana al-qasiru untha wajaba himayatuha wa siyanatuha. Dan itu apabila qasir itu adalah orang yang diwilayahi, itu berupa seorang perempuan, ya maka wajib menjaganya. Wala yajuzu lil waliyyi taslimuha ila man yu'allimuha sina'atan aw hirfatan takhtalitu fiha birrijal. Kalau seorang perempuan punya qasir atau punya wilayah perempuan, maka bagi seorang wali itu tidak boleh taslim, memasrahkan kepada orang yang mengajarkannya suatu pekerjaan, sina'ah atau hirfatan, yang di situ di dalam proses pendidikannya bercampur antara laki-laki dan perempuan. Itu ketika yang diajarkan itu adalah sina'ah atau hirfah. Tuh. Kemudian siapakah wali itu, ya? Siapakah wali? Wali bisa terdiri dari ab, orang tua, bapak, wasayyid, dan sayyid. Sayyid itu majikan dari budak. Cuman sekarang kan tidak ada perbudakan. Wazauju, dan suami pastinya mewilayahi istrinya, punya wewenang dan wilayah pada istrinya. Dengan apa? Dengan hal-hal yang sudah kami sebutkan tadi, mulai dari ta'dib dan macam-macamnya itu. Oke. Sehingga apa saja yang harus kita lakukan, di sini kita perdalam lagi wilayah-wilayah tersebut di kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Berangkat dari hadis, yaitu hadis yang biasa kita baca itu, ya, dari Rasulullah, yang di sini diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib an Nabi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis salati wa huwa abna'u sab'in sinina wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji. Nah, jadi salah satu yang punya wewenang kepada
orang yang di wilayah itu adalah ab. Ab itu bapak. Bagaimana dengan ibu? Ibu juga wajib. Di sini disebutkan dengan redaksinya kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Begini kata-katanya. Wa'lam anna Syafi'iyya wal ashaba innama ja'alu lil ummi madkhalan fi wujubi ta'limi likaunihi minat tarbiyati wa hiya wajibatun 'alaiha. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya Imam Syafi'i dan para sahabat santrinya itu menjadikan ibu lil ummi juga punya potensi atau punya kesempatan madkhal fi wujubi ta'limi, di dalam wajibnya mengajarkan kepada anaknya. Mengapa? Karena taklim itu sebagian dari tarbiyah atau mendidik, dan itu hukumnya wajib. Mengapa wajib? Ya karena berasal dari hadis, perintahlah anak-anakmu dengan sholat, yaitu ketika dia berumur 7 tahun. Jadi wajib di sini adalah wajib kepada orang tua untuk memerintah. Jadi ada ab, sayyid, dan zauj. Oleh Imam Syafi'i juga disebutkan di situ qala Syafi'i wal ashabu rahimahumullah taala. Alal abai wal ummahati ta'limu auladihim as-sighari ma sayata'ayyanu alaihim ba'dal bulughi. Ya. Wajib hukumnya kepada bapak dan ibu atau orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya yang masih sighar, kecil, hal-hal yang akan menjadi atau hal-hal yang akan dilakukan olehnya ketika dia balik. Apa saja itu? Fayu'allimuhul waliyu at-taharata was-salata was-shauma wa nahwaha. Yaitu wajib mengajarkan bagaimana caranya bersuci, bagaimana caranya sholat, bagaimana caranya puasa, dan semacamnya yang bersifat itu wajib. Ada lagi wa yu'arrifuhu tahrimaz zina wal liwati was sariqati wa syurbil muskiri wal kadhibi wal ghibati wa syibhiha. Dan juga ta'rif, memperkenalkan kepada anaknya bahwasanya ada yang perkara yang diharamkan seperti zina, liwat, sariqah, mencuri, meminum minuman keras, narkoba, mirasantika, berbohong, menggunjing, dan yang lain. Itu harus diajarkan. Baik yang wajib atau yang dilarang itu harus diajarkan. Dan juga dia harus, orang tua itu mengajarkan atau memberitahukan kepada anaknya wa yu'arrifuhu anna bil bulughi yadkhulu fit taklifi wa yu'arrifuhu ma yablughu bihi. Awas, harus besok itu ketika kamu sudah besar. Nah, jadi orang tua harus seperti itu. Kalau kamu sudah balik, ciri-cirinya balik itu kalau perempuan begini, kalau laki-laki begini, itu kamu sudah masuk taklif syariat. Apa yang kamu lakukan akan dihitung oleh malaikat gitu ya. Jadi harus diperkenalkan seperti itu. Jadi kamu harus hati-hati melakukan perkara wajib, harus betul-betul dengan baik. Apalagi perempuan yang balik dan kedewasaannya itu lebih cepat. Gitu. Maka orang kalau punya anak perempuan harus ya setengah harus ekstra kerja keras. Seperti itu. Karena dia kedewasaannya lebih cepat, dan inilah PR-nya orang tua, ya, PR-nya orang tua untuk mendidik anaknya. Seperti itu. Kemudian pembelajaran seperti ini hukumnya bagaimana? Was-shahih wujubuhu. Ini hukumnya adalah wajib. Ya, itu hukumnya adalah wajib. Dari mana kita bisa mengajarkan mengatakan ini wajib? Dalilnya adalah wa dalilu wujubi ta'limil waladis shaghir wal mamluki qaulullahi azza wajalla. Dalilnya wajib mengajarkan kepada anak yang masih kecil, yaitu apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Tidak pandang bulu ini ya. Pokoknya semuanya harus bisa mengajarkan seperti ini. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana maksudnya? Sayyidina Ali di sini bermakalah qala Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu wa Mujahid wa Qutadah maknahu alimuhum ma yanjuna bihi minan nar wa hadza dhahir. Artinya kata Sayyidina Ali dan para sahabat yang lain tadi adalah ajarkanlah kepada mereka hal-hal yang bisa menyelamatkan mereka dari api neraka. Jadi selamatkanlah diri kamu sendiri dan selamatkanlah keluargamu. Nah, termasuk ahlu itu adalah al-waladus shaghir. Artinya apa? Alimuhum, taklimlah, pelajari, berikanlah ilmu kepada mereka sesuatu yang bisa menyelamatkan dari neraka.
yaitu apa? Melaksanakan perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Itu adalah nasul Quran. Kemudian nasul hadisnya yaitu diambilkan, ini juga masyhur ya, yaitu kata Rasulullah, wala Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian itu adalah orang yang menjaga dan pasti akan dipertanggungjawabkan bagaimana cara dia menjaga rakyatnya. Itu ya. Jadi termasuk yang perlu kita jaga itu adalah anak. Jadi orang tua itu punya hak wilayah kepada anak. Apa saja? Sudah seperti yang kami sebutkan di awal tadi. Salahiyatu wali nafsi itu apa saja tugasnya. Terus bagaimana kalau orang tua itu ketika anaknya masih kecil memasrahkan anaknya kepada orang atau guru untuk mengajarkannya. Ini yang kita bahas adalah sedikit wilayah maliyahnya, sedikit. Di sini disebutkan bisa ditaslim atau dipasrahkan kepada guru atau yayasan atau sekolah atau pondok dan macam-macam. Terus ujrahnya dari mana biayanya gitu. Tsumma ujratu ta'limi fi naw'il awal fi ma lisabi fa illam yakun lahu malun fa 'ala man talzamhu nafaqatuhu. Ongkos pendidikannya. Nah, jadi ya, ongkos pendidikannya ketika seorang orang tua itu memasrahkan atau mentaslimkan anaknya kepada yayasan, guru atau pondok, itu diambilkan dari uangnya siapa? Maka di sini diambilkan dari uangnya dia sendiri, anaknya. Nah, anak kok sudah punya harta, ya mungkin kan berasal dari hibah, pemberian, atau mungkin warisan, yaitu ya. Itu. Kalau tidak punya bagaimana? Maka dibebankan kepada orang yang wajib menafkahinya, yaitu ya bapaknya itu sendiri atau orang tuanya itu ibunya, termasuk ibunya. Tadi sudah kami sebutkan, ibu juga punya madkhal, juga punya beban untuk mentaklim anaknya kan nafakoti, seperti dalam masalah nafkah. Tidak hanya masalah taklim saja, masalah nafkah juga sama. Tuh, jadi yaitu orang tua kepada anak. Kemudian hak. Nah, apa saja yang boleh dilakukan orang tua kepada anaknya ketika mendidik anaknya? Nah, ketika proses taklim kepada anaknya wa ta'dib, itu apa yang boleh dilakukan? Nah, ini. Maka yang pertama adalah hakut ta'dibi. Nah, hak-hak takdib bagi orang tua atau siapapun yang punya wilayah, berarti sayyid atau zauj kepada istrinya, itu apa saja? Nah, jadi apa yang kami bicarakan tadi termasuk wilayatun nafsi itu apa saja, itu juga berlaku kepada istrinya. Kalau suami berarti pada istrinya, kalau orang tua berarti kepada anaknya, kalau sayyid kepada mamluknya atau budaknya. Tuh. Hak-haknya terus apa saja? Yang pertama. Nah, ini. At-ta'ziru, ya ini ya. Walaisa li ahadin haqqut ta'ziri illa li thalathatin. Tidak punya hak siapapun untuk mentakzir seseorang. Takzir itu apa sih? Takzir itu mengapokkan atau menghukum. Kecuali 3 orang ini. Kepada maulanya, kepada yang di wilayahnya. Yang pertama, al-abi, yaitu orang tua atau bapak. Wasayyidi, dan majikan. Nah, majikan itu maksud saya adalah sayyid kepada budaknya. Yang ketiga adalah zauj. Suami kepada istrinya boleh mentakzir siapa yang di wilayahnya. Nah, ini. Jadi boleh untuk mentakzir. Setelah itu, selain orang yang punya selain orang yang berada di wilayah 3 ini, maka kita kembalikan kepada imam. At-ta'ziru lil imam. Dan ta'zir lil imam itu at-ta'ziru kal hududi manutun bil imam. Nah, jadi contohnya anak kecil kalau sudah besar, baik itu perempuan atau laki-laki, kalau dia sudah balik, berarti disitulah orang tua intihaul wilayah, selesai wilayahnya. Lantas yang mentakdib dan mentaklim siapa? Ya imam. Dia sudah menjadi wilayahnya imam, wilayahnya pemimpin, pemerintah. Jadi ada istilah, ini hanya untuk
kritis saja ya. Ada yang mengatakan besok anakku tak didik tenan-tenanan, saya lewat SMP aja. Kalau sudah SMP, kalau sudah SMA masih kecil. Justru masih SD itu, masih kecil itu justru menjadi wilayahnya 100% orang tua. Kalau sudah besar itu sudah bukan wilayahnya orang tua lagi, gitu loh ya. Jadi itu adalah bahasan dari wewenang. Kemudian haknya apa saja? Yang pertama itu adalah takzir. Amal abu falahu ta'dibu waladi sahir wa takziruhu litta'allum wa takhalluq bil akhlaqil fadilah wa zajruhu an sayyi'iha. Bagi seorang bapak itu boleh mentakdib anaknya dan mentakzirnya untuk tujuan ta'allum. Dengan apa? Ketika dia melakukan perkara-perkara yang kurang baik, ketika dia berakhlak atau berkarakter yang kurang baik, dibenarkan dengan cara apa? Boleh mentakzir. Nah ini boleh menghukum. Karena mengapa? Li'anna ta'diba fi'lun masyru'un. Itu adalah sesuatu yang disyariatkan ya. Syariatkan. Berangkat dari ayat tadi, muru auladakum bisolati bahwa abna'u sab'i sinina. Perintahlah anak kalian dengan sholat kalau sudah umur 7 tahun. Dan kalau sudah umur 10 tahun, maka pukullah. Kalau tidak dipukul, maka pisahilah mereka ketika tidur. Anak kecil itu kan biasanya bermanja dengan orang tuanya. Itu kita hukum saja, ojo turu neng kene. Nah, jangan tidur di sini, tidur di sana. Wah, itu anak kecil itu sudah kasihan seperti itu. Nah, sudah mengenal lah artinya. Itu boleh seperti itu. Itu nasul haditsnya seperti itu. Kemudian zauj, suami. Wazauju lahu ta'ziru zaujatihi fi amrin nusuzi. Boleh seorang suami itu mentakzir atau menghukum istrinya di dalam permasalahan ketika di situ ada potensi pembangkangan, atau di dalam permasalahan wa'adai haqillahi ta'ala, ketika dia tidak melakukan perintah Allah dengan benar, seperti kaiqamati sholati wa siyami ramadhana, ketika mendirikan sholat tidak benar-benar. Boleh seorang suami itu menuturi, bukan boleh ya, wajib. Dan kalau tidak mau boleh mentakzir. Itu. Nah, sekiranya ada pembangkangan itu ditakzir saja. Dan macam-macam. Bima yarahu munasiban fi islahi zaujatihi min zajrin. Dengan apapun yang di situ bisa islah, bisa memperbaiki wilayahnya atau istrinya itu. Mengapa? Li'anna kulla hadza min babi ingkaril munkari. Karena ini sebagian dari ingkarul munkar, amar bil ma'ruf, amar bil ma'ruf, nahyu 'anil munkar. Wa zauju min jumlatil mukallafina bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dan seorang suami itu juga merupakan punya tanggungan dengan amar ma'ruf dan nahi munkar kepada istrinya. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, wallati takhafu nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Perempuan-perempuan yang di situ ditakutkan untuk membangkang atau nusyuz, maka tuturilah, jangan seperti ini. Kalau tidak mau dengan dituturi, dengan cara dieneng nih, tidak ditemani di tempat tidur. Wadribuhunnya, baru solusi terakhir itu adalah pukul. Yang pertama dituturi dulu dengan cara yang paling ringan dulu, seperti itu. Nah, sekarang seberapa batasan seseorang itu boleh mentakzir dan seberapa batasannya takzir? Nah, itu ulama berbeda-beda pendapat. Yang pertama di sini, wa amma idza darabal abu waladahu ta'diban aw daraba zawju zawjatahu awil muallimu. Idza daraba sabiyyu ta'diban fatalifa minat ta'dibi al-masyru'i. Fa inna Abu Hanifah wa Syafi'iyya qala fi hadhil halati innahu yajibu dhaman. Ketika ada seorang bapak memukul kepada anaknya untuk takdib ya, untuk takdib bukan untuk nafsu-nafsuan atau egois, bukan, emosi bukan, tapi untuk takdib, dikandani tidak bisa gitu maksudnya. Atau seorang suami memukul istrinya, atau seorang guru, awil muallimu idza daraba sabiyya takdiban, seorang guru muallim, guru memukul kepada anaknya untuk tujuan takdib, tujuan untuk mengatur tata keramanya. Kemudian kok terjadi sesuatu fatalifa dari proses takdib yang masyru' itu, yang disyariatkan itu, maka berbeda ulama, maka ulama itu berbeda pendapat.
Yang di sini Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat innahu yajibud dhaman, maka wajib mengganti kerusakannya. Contohnya ketika ada kulitnya yang misalkan luka, ya harus diobati. Itu menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Kemudian menurut Imam Malik, waqala Malikun wa Ahmadu was-sahibani, Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat la dhamana alaihi fi hadhil halati, maka tidak ada ganti, tidak ada dhaman, dia tidak harus bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan oleh guru itu, atau oleh orang tua, atau oleh suami pada istrinya ketika terjadi apa-apa di dalam posisi ini. Mengapa? Li'anna ta'diba fi'lun masyru'un lizajri warradhi, karena memang takdib itu kan memang dianjurkan, dan di dalam kaidah fikih kan disebutkan ridhon bisyai' ridhon bima yatawalladu minhu, ridho dengan sesuatu itu harus ridho dengan apa yang akan ditimbulkan selanjutnya. Nah, itu ulama berbeda pendapat. Akan tetapi apakah memukul ini harus dengan keras? Apakah syariat itu kalau memperbolehkan memukul itu apakah indikasinya harus dengan keras? Ya tidak. Ada yang keras, ada yang tidak. Nyatanya tadi ulama berbeda pendapat dengan konsekuensinya. Tapi yang jelas, apakah memukul itu dengan keras? Jawabannya tidak. Mengapa? Kita ambil dari cerita Nabi, di situ disebutkan di dalam surat Shad, yaitu wakhudh biyadika dhifan faqrib bihi wala tahnaf. Ada seorang Nabi sumpah untuk memukul istrinya karena melanggar sesuatu. Nah, kalau istrinya begini, maka akan saya pukul 100 kali. Nah, terus kemudian bagaimana ini? Ternyata istri saya tidak salah ini. Terkadung terlanjur punya janji. Janji kalau tidak ditepati, masa Nabi tidak menepati janji? Nah, kemudian oleh Allah diberikan inspirasi. Oke, begini saja. Pukullah dengan cara apa? Kumpulkan kayu-kayu kecil, ya. Mi'ati udin siwarin, 100 kayu yang kecil-kecil saja. Kalau sekarang mungkin seperti sapu lidi itu 100. Kemudian pukulkan, tidak harus dengan keras. Yang penting memukul 100 kali. Nah, itu kan adalah salah satu helah. Walaupun boleh memukul, tapi tidak harus menyakiti. Tidak harus menyakiti. Jadi seperti itu ya batasannya. Terus bagaimana seorang mu'alim atau seorang guru itu boleh mentakzir atau menghukum muridnya? Di situ dijelaskan la yazidu ala ta'ziril abi. Seorang guru tidak boleh melebihi takzirnya seperti melebihi hukumannya seorang bapak. Katakanlah seperti ini. Seorang guru itu tidak boleh menampar muridnya sehingga orang tua atau muridnya itu punya pendapat seperti ini. Wong aku saja tidak pernah ditampar sama bapakku, masa iki aku ditampar. Nah gitu. Jadi seorang mu'alim atau seorang suami, pokoknya yang punya wilayah, orang tua, itu hendaknya bijak di dalam menyikapi proses taklim itu. Akan tetapi itu tidak menafikan adanya kebolehannya mentakzir seperti itu. Nah, jadi itu menurut kaidah-kaidah fiqhiyah. Kemudian selanjutnya adalah kami bahas bagaimana hukumnya kita berlemah lembut kepada anak didik murid kita. Di situ di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab disebutkan wa yustahabbu lil muallimi ayyarfuqa bitalibi wa yuhsina ilahi ma amkanahu. Disunahkan bagi seorang guru itu berlemah lembut dan berbuat baik sebaik mungkin kepada talib, kepada muridnya. Ma amkanahu sebisa mungkin. Di sini oleh Kiai Musonep disebutkan ma'am kanahu sebisa mungkin itu karena memang proses mentakdib itu tidak mudah. Terkadang kita menghadapi seorang murid itu ada yang
dalam tanda kutip bicara begini tidak langsung dikerjakan. Itu kan kadang emosi guru itu. Nah, itu disunahkan bagaimanapun caranya untuk berlemah lembut kepada murid dan berbuat baik. Wa yuhsina ilaihi ma'amkanahu. Berbuat baik sebisa mungkin. Sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah seperti halnya Allah berbuat baik kepadamu. Nah, ini kita praktekkan dalam forum pendidikan. Tapi ini hukumnya sunnah. Hal ini juga berdasarkan dari riwayat Rasulullah, hadis bahwasanya di situ disebutkan faqat rawa at-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi bi isnadihi an Abi Harun al-Abdi qala, bahwasanya beliau bersabda, kunna na'ti Aba Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu fayaqulu marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita datang, yaitu Abi Harun al-Abdi tadi itu datang kepada Abi Sa'id al-Khudri. Kemudian beliau berkata, marhaban biwasiyati Rasulillah. Selamat datang, saya sedang dalam proses menjalankan wasiatnya Rasulullah. Apa itu wasiatnya Rasulullah? Inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, innan nasa lakum tabaun wa inna rijala ya'tunakum min aqtaril ardi yatafaqqahuna fid dini fa idza ataukum fastausu bihim khair. Sesungguhnya Rasulullah itu bersabda, sesungguhnya ada banyak manusia itu datang. Ada banyak dari sana, dari berbagai macam daerah. Di jalan ya'tunakum min aqtaril ardi, dari berbagai macam daerah. Tujuannya untuk apa? Yatafaqqahuna fid dini, yaitu untuk tafaqquh fid din, untuk belajar di dalam masalah agama. Ketika mereka datang, fastausu bihim khaira, maka perlakukanlah mereka dengan baik, wasiatkanlah mereka dengan cara yang baik. Nah, itu. Jadi hukum berlemah lembut ini adalah hukumnya sunnah, dilakukan oleh seorang yang punya wilayah ta'dib. Artinya siapa saja? Artinya yaitu kepada kepada anaknya, orang tua kepada anaknya, mu'alim kepada muridnya, zauj kepada istrinya, kemudian sayyid kepada mamluknya, kalau imam kepada rakyatnya, pada siapa? Orang-orang yang sudah balik. Dan selanjutnya yang terakhir adalah intihaul wilayah. Kapan wilayah nafsiyah ini berakhir? Wilayah nafsiyah ini berakhir adalah batasannya, intihal wilayah ini adalah ketika seorang anak itu sudah balik. Ya. Jadi misalkan baliknya itu kelas umur 12-13, berarti kelas 1 atau kelas 2 SMP. Semenjak itulah anak itu sudah bukan menjadi wilayah ta'dibnya. Lantas bagaimana proses pendidikannya? Ya menjadi hak 100%-nya anak itu. Kalau dia bersekolah di sekolah A, mondok di pondok B dan seterusnya, itu adalah hak anak tersebut. Taslimnya bukan lagi orang tua kepada guru, tapi taslimnya adalah anak itu kepada gurunya sendiri. Makanya di situ disebutkan walaisa lil abi ta'zirul balik. Tidak boleh kepada seorang ayah itu menghukum anaknya yang sudah balik, karena wilayahnya sudah habis. Jadi pesan bagi kita sebagai orang tua, kalau punya anak kecil itu justru wilayah kita 100% untuk mendidik anak. Jangan sampai kendor, artinya jangan sampai anak ini dibiarkan besok pas gede ngerti, kalau sudah besar ngerti sendiri. Jangan. Sebisa mungkin kita didik dengan sebaik-baiknya, karena itu wilayah orang tua secara 100%. Itu. Kemudian pesan selanjutnya lagi adalah kalau anak itu sudah balik, walaupun orang tua itu secara nafsiyah itu tidak punya wilayah, tapi ingat, anak juga harus mencari nafkah sendiri. Karena ketika sudah balik, anak itu sudah tidak bisa mengandalkan rezeki dari orang tua. Orang tua sudah terlepas kewajibannya untuk menafkahi anak. Jadi anak juga harus tahu diri. Jadi kalau anak itu belajar, ya harus tahu, ini seharusnya saya yang mencari nafkah, bukan orang tua saya. Kemudian bagaimana? Sekarang itu kan anak-anak tidak ada yang mencari uang sendiri. Maka di situ disebutkan kecuali dalam proses taklim, maka orang tua masih boleh memberikan nafkah. Orang tua masih boleh memberikan nafkah kepada anaknya ketika dia dalam proses taklim atau pembelajaran. Walaupun sudah balik. Misalkan ada anak pergi ke pondok,
atau ada anak pergi mempelajari ilmu di sekolah tapi dia sudah balik, ya maka selama proses pendidikan orang tua boleh menafkahi anak, tapi dengan catatan anak juga harus tahu diri, saya ini sebenarnya sudah balik, sudah besar, saya harus mencari uang sendiri, memilih pendidikan dengan pemikiran saya sendiri. Jadi kalau saya masih dibiayai orang tua, saya harus tahu diri, ya, harus tahu diri. Saya juga harus membalas jasa orang tua dengan cara apa? Belajar yang benar. Jangan sampai sudah dibiayai di sekolah tidak serius, tidak rajin belajar, itu kan namanya merugikan orang tua. Itu secara fikih juga kurang bagus. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa membawa barokah dan manfaat. Akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.